Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa la haula wala quwwata illa billah. Baik, kita akan membahas materi tentang agama. Ada 4 pembahasan terkait agama, yaitu pengertian agama, yang kedua unsur-unsur pokok agama, kebutuhan manusia akan agama, kemudian fungsi agama. Ya, kalau kita cermati dalam surat Al-Maidah ayat 48 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau sya'allah la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Jadi yang digarisbawahi di sini bahasanya, kalau Allah menghendaki, Allah akan jadikan satu umat saja di dunia ini. Misalnya semuanya Islam, ya, gak ada yang agama lain, semuanya agamanya Islam, semuanya menyembah Allah, dan Islamnya Islam yang satu ya, satu aliran, tidak Islam ini Islam itu, satu aliran, satu umat ya. Tapi memang kenyataannya Allah berkehendak lain. Allah hendak menguji ya kepada manusia. Ya, ternyata ada yang agamanya bukan Islam, ada yang nggak punya agama, atau agamanya Islam tapi ada Islam yang ini, ada Islam itu, ada yang Islam jalur lurus, ada Islam jalur keras atau jalur sesat ya. Itu sudah menjadi sunnatullah ya, sudah menjadi ketentuan dari Allah. Jadi kita nggak usah memungkiri ya, istilahnya memang di dunia ini ada banyak umat, banyak agama, banyak aliran, banyak kepercayaan. Bersyukurlah kita, alhamdulillah, yang diberikan nikmat agama Islam ya. Dari sekian agama itu Allah berikan hidayah kepada kita berupa hidayah Islam. Nah, pertanyaannya mungkin ada yang bingung, ini orang agamanya apa? Ya, katanya Islam, tapi kok nggak sholat? Ya, atau sebaliknya ya, ada orang yang nggak punya agama, tapi dia punya aturan sendiri atau mengikuti aturan agama tertentu. Ya, boleh jadi seorang dianggap termasuk pengikut suatu agama, tetapi ya mengingkarinya. Ya, ngakunya Islam, tapi nggak sholat, tapi nggak menjalankan syariat yang ada dalam Islam. Atau sebaliknya, seorang mengaku memeluk sebuah agama, padahal semuanya sebagian besar memeluk agama tersebut mengingkarinya. Jadi misalnya orang Islam tapi melakukan teror. Ya. Ini dia mengaku Islam,
Tapi umat Islam yang lainnya, yang kebanyakan itu mengingkari. Itu bukan ajaran Islam. Islam nggak mengajarkan teror. Atau seorang tidak punya uh, kepercayaan agama tertentu, tapi sebenarnya dia sudah membuat satu agama sendiri. Dia bebas, sebebas-bebasnya, tapi pada dasarnya dia punya aturan dalam kehidupannya sendiri, yaitu mungkin agama baru yang dia ciptakan. Pengertian agama dalam berbagai bentuknya. Agama dalam bahasa Sanskerta dari A dan gama. A berarti tidak, gama kacau. Agama tidak kacau, tidak pergi. Tempat, tetap di tempat, diwarisi turun-temurun. Agama berarti teks untuk kitab suci. Agama berarti tuntunan hidup bagi penganutnya. Dalam bahasa Arab, agama disebut sebagai din, ya, yang artinya undang-undang atau hukum, atau yang berarti menguasai, menundukkan, patuh, bisa juga berarti hutang atau balasan. Yang ketiga, dalam arti religi. Dalam bahasa Latin, berarti mengumpulkan, membaca. Religi ini kadang udah jadi bahasa Indonesia juga ya. Ada istilahnya lagu-lagu religi, lagu-lagu yang bersifat keagamaan ya. Religi berarti merupakan kumpulan cara-cara mengabdi kepada Tuhan terkumpul dalam kitab suci. Religere artinya mengikat. Ajaran agama mempunyai sifat mengikat bagi manusia. Kemudian pengertian agama menurut para ahli. Ini banyak yang menyebutkan tentang istilah atau pengertian dari agama. Menurut Emil Durkheim, agama adalah sistem yang terdiri dari kepercayaan dan praktik yang berkaitan dengan tema sakral dan menyatukan pengikutnya dalam komunitas moral. Japi Pelokila, agama adalah kepercayaan yang percaya pada Tuhan yang Maha Kuasa dan hukum-hukumnya. Damianus Hendropus Vito, agama adalah sistem nilai yang mengatur hubungan antara manusia dan alam semesta yang memiliki hubungan dengan kepercayaan. Yang keempat, Nikolaus Triarkara, agama adalah kepercayaan yang didasarkan pada keberadaan kekuatan supranatural yang mengatur dan menciptakan alam dan segala yang dikandung. Yang kelima, Anthony F. Sewales, agama adalah serangkaian upacara yang dirasionalisasi dengan adanya mitos dan yang menggerakkan kekuatan gaib sehingga kondisi dalam manusia dan di alam semesta berubah. Unsur penting dalam agama yang pertama, tata pengakuan terhadap sesuatu yang agung. Ya. Kalau dalam Islam, Allah SWT yang diagungkan. Kita mengakui. Kalau dalam Islam ini istilahnya tata pengakuan ini adalah iman. Kita beriman, kita yakin, percaya terhadap sesuatu yang agung ya Allah, yaitu Allah SWT. Ya. Kalau dalam agama lain ya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Tata hubungan sesuatu terhadap sesuatu yang agung dalam bentuk apa? Ini hubungan kita dengan yang kita agungkan Allah SWT, yaitu bentuknya adalah ibadah, ritual ibadah. Kalau dalam Islam ya sholat. Ya. Kemudian yang ketiga, tata kaidah atau doktrin yang mengatur tata pengakuan dan tata penyembahan. Jadi bisa diartikan akidah atau syariat ya. Kalau yang berkaitan dengan tata kaidah, tata pengakuan ini akidah. Kalau dalam tata penyembahan itu ya
syariat ya, bagaimana tata cara sholat, tata cara haji dan sebagainya itu syariat. Tapi kalau dalam tata pengakuan yaitu akidah. Kemudian tata sikap terhadap dunia dalam bentuk takwa. Mempergunakan dunia untuk sarana mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Ya, tata sikap di sini bisa diartikan sebagai akhlak juga, atau bisa juga dalam bentuk takwa ya. Takwa itu kan mencakup ya tata penyembahan, sholat itu kan bentuk dari ketakwaan dan berakhlak yang baik kepada sesama itu juga salah satu bentuk takwa. Sebuah agama biasanya meliputi 3 persoalan pokok, yaitu keyakinan kreedal, yaitu keyakinan akan adanya suatu kekuatan supranatural yang diyakini mengatur dan menciptakan alam semesta. Yang kedua, peribadatan ritual, yaitu tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan kekuatan supranatural tersebut sebagai konsekuensi pengakuan dan ketundukannya. Yang ketiga, sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lainnya atau alam semesta yang dikaitkan dengan keyakinan tersebut. Jadi kalau dalam istilah Islam itu ya keyakinan itu akidah, peribadatan ibadah, sistem nilai ya akhlak. Jenis-jenis agama ya seperti yang saya jelaskan di awal tadi, boleh jadi seorang menyatakan dirinya tidak beragama, namun pada hakikatnya ia telah membuat suatu ajaran tertentu menjadi agamanya. Satu saat sebuah majalah menulis judul Anaerobic The New Religion. Majalah ini mencoba menggambarkan betapa aerobik telah menjadi sebuah agama bagi banyak manusia, lengkap dengan doktrin, kesehatan, ritual, serta komunitas penganutnya yang begitu fanatik. Ya. Ditinjau dari sumbernya, agama dibagi menjadi dua, agama wahyu dan agama bukan wahyu, atau istilahnya agama samawi, kemudian agama ardi, samawi dari langit, ardi dari bumi bikinan manusia. Agama wahyu adalah agama yang diterima manusia dari Allah Sang Pencipta melalui malaikat Jibril dan disampaikan serta disebarkan oleh Rasulnya kepada umat manusia. Wahyu dilestarikan melalui Alkitab, suhuf, lembaran-lembaran tertulis, atau ajaran lisan. Jadi agama wahyu itu ya Islam ya. Kalau istilah Yahudi, Nasrani, kalau agama Yahudi itu kan dulu istilahnya pengikut atau keturunan Nabi Yakub ya. Mereka ya agamanya Islam. Tapi kalau sekarang itu Yahudi itu istilah satu agama yang baru ya, agamanya orang-orang Israel, ada juga yang dari Amerika. Kemudian Nasrani kalau dulu itu kan pengikut Nabi Isa ya, agamanya Islam. Tapi kalau Nasrani sekarang ya istilah untuk agama Kristen ya, mengakui Yesus sebagai Tuhan. Agama bukan wahyu bersandar semata-mata kepada ajaran seorang manusia yang dianggap memiliki pengetahuan tentang kehidupan dalam berbagai aspeknya secara mendalam. Contohnya agama Buddha yang berpangkal pada ajaran Siddhartha Gautama dan Konfusianisme yang berakar pada ajaran Konghucu. Meskipun pada umumnya tidak diakui secara formal, sesungguhnya banyak isme-isme yang dianut oleh manusia berlaku pula sebagai agama bukan wahyu. Animisme, dinamisme, komunisme, apalagi liberalisme, apalagi yang isme-isme itu. Dalam aspek keaslian wahyu, agama-agama terdapat sebuah persoalan yang patut dicermati. Ya. Ada kalanya suatu agama wahyu dalam perjalanan sejarahnya mengalami distorsi karena kurang terjaganya pengamanan wahyu. Ya seperti
kitab Injil, Taurat, Zabur, dan kita sebagai seorang Islam ya wajib meyakini keberadaan ataupun Allah telah menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran ya. Tapi saat ini kita nggak bisa memastikan kitab itu masih asli atau tidak. Ya. Kitab Injil itu banyak banget versinya, banyak perubahan ya. Maka kita tidak bisa memastikan ya mana kitab Injil yang masih asli. Kita meyakini Allah menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran, tapi kita nggak bisa memastikan bahwasanya ini Injil ini masih asli atau tidak, karena mengalami distorsi, ada campur tangan manusia, berubah-ubah. Wahyu yang dilestarikan dalam tradisi lisan dapat mengalami penyimpangan dengan adanya usaha untuk mengubah ajaran dari warna asli. Oleh karena itu, boleh jadi dalam agama yang disebut agama wahyu terbawa di dalamnya ajaran-ajaran manusia pula. Beda dengan Al-Quran, ya. Al-Quran itu sudah Allah nyatakan sendiri di Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahul hafizun. Ya. Allah sendiri yang menjamin, kami yang akan menjaga Al-Quran. Jadi keaslian Al-Quran itu sudah dipastikan sendiri oleh Allah SWT, ya, akan terjaga sampai kiamat. Meskipun ada orang yang berusaha merubah-rubah terjemahannya atau cetakannya atau apa ya, terjaga itu bisa diartikan terjaga dalam dada manusia. Banyak orang yang hafiz, ya, hafal Al-Quran, sehingga kalau ada Al-Quran yang cetakan yang salah ya bisa, oh ini salah. Tapi juga Al-Quran cetakan sudah banyak pentashihnya, yang mereview ya, ngecek asliannya. Jauh dari segi misi penyebarannya, ada agama misionari dan agama bukan misionari. Agama misionari adalah agama yang menuntut penganutnya untuk menyebarkan ajaran-ajarannya kepada manusia lainnya. Kalau dalam Islam istilahnya dakwah ya. Umat Islam dituntut untuk berdakwah, mengajak orang lain kepada agama Allah. Ya. Tidak hanya ustadz, kiai, ulama ya. Semua umat Islam dituntut untuk mengajak manusia kepada agama Allah. Ud'u ila sabili rabbika. Ya. Serulah kepada manusia untuk diajak menuju jalan Tuhan, jalan Allah. Selain Islam, ya ada juga seperti Katolik, ya itu juga dituntut penganutnya untuk menyebarkan ajarannya kepada orang lain. Makanya ada misionaris Kristen ya, Katolik ya. Biasanya kalau ada bencana alam itu diiming-imingi, kayak kemarin yang paling baru itu di gempa Cianjur ya, jadi ada tenda, di situ ada ditempel tulisan ya, pokoknya identitas mereka lah, orang Kristen ya. Ya itu kan salah satu bentuk misioneri mereka ya. Ya memang momennya itu membantu korban bencana alam, tapi di situ seperti mau menampakkan diri ya, mereka dari agama itu, dan ya kita nggak tahu mereka apakah sampai lebih dari itu mengajak yang korban bencana itu untuk masuk
agama mereka atau gimana. Agama Islam sangat jelas dan tegas menekankan aspek misionalisnya. Akan tetapi pada kenyataannya hampir semua agama saat ini menjadi agama misionaris. Hubungan manusia dengan agama sumber moral. Ya, agama menjadi sumber moral karena agama mengajarkan iman kepada Tuhan dan kehidupan akhirat, serta karena adanya perintah dan larangan dalam agama. Namanya agama itu kalau kita artikan secara simpelnya, aturan. Orang yang punya agama, dia punya aturan. Orang yang tidak punya agama berarti dia nggak punya aturan, bebas. Maka dalam agama itu ada aturan-aturan, diantaranya adalah aturan terkait hubungan sesama manusia ataupun alam semesta, ya, lingkungan, yaitu diatur dalam tata kalau dalam Islam itu ya akhlak, ya, bagaimana akhlak kita kepada sama manusia, sama muslim, kepada non muslim, kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada alam semesta, ya, itu diatur semua. Maka agama menjadi sumber moral, ya, bagaimana kita dituntut untuk berbuat baik kepada manusia, kepada alam semesta, ya. Bayangkan kalau orang nggak punya agama, dia bebas, ya. Mungkin dia tidak peduli mau jahat sama orang lain atau enggak, ya. Tapi kalau dia punya agama, saya yakin semua agama, tidak hanya Islam, ya, itu juga mengatur, ya, menuntut umatnya untuk berbuat baik, ya. Agama sebagai petunjuk kebenaran, ya. Semua yang beragama menganggap bahwasanya mereka berada dalam jalan yang benar, ya. Ya, semua agama, ya. Tapi kalau kita sebagai seorang muslim, ya, kita menganggap yang berada dalam kebenaran itu ya hanya yang beragama Islam, ya. Mungkin ada yang beranggapan semua agama sama, ya, pluralisme, ya, ajaran pluralisme, semua agama sama, semuanya akan masuk surga. Ini salah, ya. Kalau dalam Islam, ya, agama yang benar itu ya hanya Islam, yang lainnya itu sesat, yang lainnya itu tidak diterima oleh Allah. Yang masuk surga itu hanya Islam, yang selain Islam ya akan ditempatkan di neraka. Agama sebagai petunjuk kebenaran, Allah SWT telah mengutus para nabi dan rasul di berbagai masa dan tempat, sejak nabi pertama yaitu Nabi Adam sampai nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Para nabi dan rasul ini diberi wahyu atau agama untuk disampaikan kepada manusia. Wahyu atau agama inilah agama Islam. Dan ini sungguhnya kebenaran yang dicari oleh manusia sejak dahulu kala, yaitu kebenaran yang mutlak dan universal, ya. Mungkin pertanyaan di sini adalah semua agama menganggap mereka agamanya yang paling benar atau yang benar itu adalah agama mereka, ya. Orang Islam mengatakan agama yang benar itu Islam, orang Kristen yang mengatakan agama yang benar itu Kristen, orang Hindu mengatakan agama yang benar itu Hindu, dan seterusnya. Semua orang mengaku yang benar itu adalah agama masing-masing, ya. Semua agama mengakui yang benar itu ya agama itu, ya. Maka bagaimana kita ini semua orang mengaku benar, ya. Ini agama ini benar, agama ini benar, agama ini benar. Maka ukuran kebenaran itu seperti apa? Nah, itu makanya ini yang perlu kita perhatikan, ya. Kalau dalam Islam itu ya
ukuran kebenaran suatu agama itu ya dilihat dari kitabnya. Ya, coba agama lain, kitabnya apa? Kitab sucinya apa? Apakah kitabnya masih benar-benar otentik, masih asli, tidak tercampur atau gimana? Kalau dalam Islam, kitab yang suci Al-Quran itu benar-benar bisa apa namanya dibuktikan kebenarannya, ya, dari keasliannya ataupun isinya, ya. Keasliannya seperti apa? Ini bukan bikinan manusia, ya, ini bukan perkataan manusia, ini adalah wahyu Allah. Kemudian isinya tidak ada yang bertentangan dengan apa namanya sains misalnya, tidak bertentangan dengan, ya, istrinya tidak ada yang nyeleneh, tidak ada yang buruk, tidak ada yang, semuanya adalah kebenaran, kebaikan. Kalau dalam agama lain mungkin ya eh, satu itu keasliannya, ya, keasliannya bisa dipastikan atau tidak. Ya. Kemudian isinya apakah sudah mencakup semua aturan. Nah, kalau Islam itu kan aturannya sudah universal, sudah benar-benar meliput segala hal. Meskipun Al-Quran itu ya apa namanya masih global ya. Misalnya dalam Al-Quran perintah sholatnya tidak dijelaskan berapa rakaat, tata caranya, itu kan masih global. Ya, karena akan dijelaskan oleh hadis Nabi. Makanya dalam Islam itu ya syahadat. Tidak hanya bersaksi Allah sebagai Tuhannya, tapi bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu konsekuensi dari persaksian bersaksi pada Nabi Muhammad, ya kita percaya dengan sabda-sabdanya, perkataannya, bahwasanya sholat itu seperti ini, berapa rakaat. Karena di Al-Quran dijelaskan secara rinci. Yang menjelaskan Al-Quran itu ya dari Nabi Muhammad SAW. Jadi ukuran kebenaran suatu agama ya dilihat dari salah satunya adalah kitabnya benar enggak, isinya benar enggak, keasliannya benar enggak. Kemudian ada nabinya enggak, ada rasulnya enggak. Tidak mungkin Tuhan turun begitu saja. Tuhan itu mengutus, ya, manusia, nabi dan rasul untuk menjelaskan kepada manusia tata cara sholat, tata cara berperilaku yang baik dan sebagainya. Agama sumber informasi metafisika. Ya. Sebenarnya Rasulullah SAW sudah masuk wilayah agama atau iman dan hanya Allah saja yang mengetahuinya. Dan Allah yang mengetahui perkara yang gaib ini dalam batas-batas yang dianggap perlu telah menerangkan perkara yang gaib tersebut melalui wahyu atau agama. Dengan demikian agama adalah sumber informasi tentang metafisika, dan karena itu pula hanya dengan agama manusia dapat mengetahui persoalan metafisika. Ya. Ada orang yang mengatakan, jangan percaya dengan setan. Tahun 2023 masih percaya dengan setan. Ya, kalau dalam Islam kita harus yakin bahwasanya Allah itu menciptakan makhluk yang tidak kita lihat, ya. Jin, ya. Jin itu kan makhluk yang kasat mata, ya, kita nggak bisa ngelihat. Ya, kalau bahasa ininya ya kalau jin jahat itu berarti setan. Kalau jin baik, jin muslim, karena jin itu ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang baik, ada yang jahat. Sama seperti manusia. Hanya beda beda alam, ya. Maka agama sebagai sumber informasi metafisika. Kalau dalam Islam kita meyakini bahwasanya ada makhluk yang tidak kelihatan, jin, malaikat, ya.
iblis. Kemudian perkara-perkara gaib yang lainnya seperti ada surga, ada neraka, ada alam barzah. Itu eh, kita sebagai seorang muslim harus meyakini. Ya. Makanya dalam ciri-ciri orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, ya, yaitu mereka yang percaya, beriman kepada hal-hal yang gaib. Hal yang gaib itu apa saja? Ya, termasuk makhluk gaib, kemudian surga, neraka, termasuk Allah SWT yang maha gaib, ya. Karena ada yang bertanya, kamu menyembah siapa? Menyembah Allah. Kamu pernah lihat Tuhan kamu? Enggak. Berarti kamu melihat menyembah sesuatu yang tidak ada karena nggak kelihatan. Kemudian dijawab sama anak kecil itu, bapaknya tuh punya akal enggak? Punya. Lah, bapak pernah lihat akal bapak enggak? Enggak, berarti bapak nggak punya akal, nggak pernah lihat akalnya. Ya, itu kadang hal-hal yang logika itu dijawab dengan logika juga. Jadi dalam Islam kita wajib meyakini hal-hal yang gaib, ya. Allah menciptakan makhluk yang gaib, ya. Surga neraka itu gaib, ya. Kemudian alam barzah, kemudian kejadian-kejadian setelah dibangkitkan dari kubur, ya. Alam akhiratnya itu kan gaib. Maka agama sumber informasi metafisika. Dalam agama lain mungkin ya sama, ya, meyakini ada setan, ada iblis, meyakini ada surga, neraka, mungkin sama juga, ya. Kemudian yang keempat, agama pembimbing rohani bagi manusia. Dengan sabdanya ini, Nabi mengajarkan hendaknya orang beriman bersyukur kepada Allah pada waktu memperoleh sesuatu yang menggembirakan dan tabah atau sabar pada waktu ditambah sesuatu yang menyedihkan. Bersyukur dikala suka dan sabar dikala duka. Inilah sikap mental yang hendaknya selalu dimiliki oleh orang beriman. Ya. Jadi dalam hadis Nabi, apa namanya, jaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika illa lil mu'min in asabahu sarra syakara fakana khairan wa in sabahu darra sabara fakana khairan. Sungguh menakjubkan perkara orang beriman. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur, syukur itu baik baginya. Kalau mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, dia bersabar, sabar itu baik baginya. Ya. Jadi eh, itu rumus menjalani kehidupannya. Dalam aturan Islam, ya, dalam kehidupan menjalani kehidupan itu ya antara sabar dan syukur. Ya, itu sudah dicontohkan oleh Nabi dalam sabdanya. Jadi dalam Islam itu ya sudah diberikan rumusan, ya, kaidah untuk menghadapi kehidupan dunia ini antara sabar dan syukur. Kalau dihadapkan sesuatu yang menyenangkan, bersyukur. Kalau dihadapkan sesuatu yang tidak menyenangkan, sabar. Itu aja sih. Syukur, sabar. Tapi ini dalam hal positif, ya, jangan disalahartikan. Misalnya pacaran itu menyenangkan berarti syukur, ya, ini salah. Atau mencuri itu menyenangkan, ya, dapat uang, bersyukur, ini salah. Itu sudah eh, beda lagi istilahnya. Atau judi menang, bersyukur, alhamdulillah, ya, itu salah, ya. Posisi alhamdulillahnya bukan pada sesuatu yang baik, tapi itu judi, ya, nggak bisa. Alhamdulillah saya menang judi, gitu, nggak bisa. Jadi agama pembimbing rohani bagi manusia. Bayangkan kalau orang nggak punya agama, dia akan hidupnya tidak punya arah, eh, dihadapkan satu masalah, stres, bunuh diri, naudzubillah. Dihadapkan satu ujian, stres, ya, larinya ke narkoba,
dan sebagainya. Alhamdulillah. Tapi kalau orang punya agama dan dia mematuhi peraturan agama tersebut, ya insya Allah ya hidupnya akan terarah. Semua agama saya kira mengajarkan hal-hal yang baik, tidak boleh jahat sama orang lain, kemudian harus bersyukur, sabar, kayak gitu. Hampir semua agama saya kira mengajarkan kebaikan. Tapi Islam lebih detail ya, lebih detail mengajarkan akhlak ya, syukur, sabar, tawadu, apalagi qanaah dan sebagainya. Fitrah terhadap agama ya. Kalau kita perhatikan dari seluruh manusia yang ada di dunia ini, saya kira lebih banyak orang yang punya agama daripada orang yang tidak punya agama. Karena memang fitrahnya manusia itu butuh agama. Dia pasti meyakini ada kekuatan yang supranatural ya, yang menciptakan alam semesta. Pasti ada Tuhan ya, ada sesuatu yang diagungkan. Herannya kalau orang nggak punya agama, ini gimana mau mengagungkan sesuatu yang nggak punya yang diagungkan, padahal ini jelas-jelas ada bumi, ada langit, ada matahari, ini kan hal-hal sesuatu yang agung ya. Nggak mungkin ini ada sendiri, pasti ada yang menciptakan, Tuhan ya. Kenyataan ditemukannya berbagai macam agama dalam masyarakat sejak dulu hingga kini membuktikan bahwa hidup di bawah sistem keyakinan adalah tabiat yang merata pada manusia. Ya. Jadi sudah pada umumnya, istilahnya seseorang itu pasti mempercayai sesuatu yang diagungkan. Ya, karena ada alam semesta ini pasti ada yang menciptakan, ada Tuhan. Maka mempercayai Tuhan. Kalau kita perhatikan di Al-Quran itu ada ayat pencarian Tuhan. Ya, Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Jadi ketika melihat bulan, oh ini Tuhan saya. Tapi bulannya kemudian pergi lewat. Kemudian Nabi Ibrahim, saya nggak suka Tuhan yang menghilang gitu ya bahasa. Kemudian melihat matahari, matahari Tuhan saya. Kemudian matahari terbenam, hilang. Ini bukan Tuhan saya. Jadi proses pencarian Tuhan. Karena memang fitrahnya manusia itu percaya kepada Tuhan ya, makanya beragama. Sampai akhirnya Allah memberikan ilham ya istilah atau hidayah atau apa pada Nabi Ibrahim bahwasanya Tuhan yang sebenarnya adalah Allah SWT. Tabiat ini telah ada sejak manusia lahir sehingga tidak ada pertentangan sinkron dari seorang yang tumbuh dewasa dalam sebuah sistem kehidupan. Agama-agama yang berbeda tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tersebut. Sunan Jagat Raya yang demikian mengagumkan telah menggiring manusia kepada keberadaan Sang Pencipta yang Maha Sempurna. Ya. Jadi adanya bumi, langit, matahari, bulan, bintang itu sudah menggiring manusia supaya percaya kepada Sang Pencipta ya, yang menciptakan alam semesta ini, Tuhan. Ya. Harusnya semua manusia yang ada di dunia ini percaya dengan adanya Tuhan. Tapi kenyataannya memang masih ada yang ateis ya, tidak percaya dengan Tuhan. Nah, yang dalam surat Ar-Rum ayat 30, "Aqim wajhaka lid-dini hanif fitratallahi allati fatara nas." Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Pendapat bahwa kemunculan alam ini sebagai sebuah proses kebetulan sangat tidak memuaskan. Nah, kalau ada yang percaya alam semesta ini ada
kebetulan saja. Nggak tahu ada yang menciptakan, nggak mungkin. Ini tidak memuaskan hati manusia. Kalau kita menemukan roti di jalan, tidak mungkin roti celing gitu saja. Pasti ada yang membuat roti itu. Bahkan teori-teori tentang peluang tidak dapat menjawab proses-proses menciptakan pada makhluk bersel satu sekalipun yang merupakan bagian yang amat kecil dalam penciptaan. Keberadaan sang pencipta lebih mendatangkan rasa tentram pada intelek manusia. Jadi kalau orang yang punya akal, yang punya pikiran, yang bisa berpikir, ya, itu semuanya akan merasa tentram, nyaman, bahwasanya dia punya Tuhan, punya sang pencipta. Makanya dia punya agama, beragama. Watak-watak yang ada pada seluruh unsur alam ini, baik yang mati maupun yang hidup, lebih mengagumkan lagi proses terjadinya turun hujan, pergerakan planet, matahari, buruk, keunikan lebah menata masyarakatnya dan lain seakan-akan mencerminkan sikap ketundukan kepada hukum universal yang diletakkan sang pencipta di alam raya. Oleh karena itu, penyembahan manusia kepada pencipta adalah suatu kebahagiaan dari karakteristik penciptaan itu sendiri, sebagaimana ketundukan satelit mengorbit pada planetnya. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat thair was saffatin kullum qad alima salatahu wa tasbihah wallahu alimun bima yaf'alun. Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi dan juga burung dengan mengembangkan sayapnya masing-masing telah mengetahui cara sembahyang dan tasbihnya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Surat An-Nur ayat 41. Jadi kita diperintahkan untuk melihat ayat-ayat yang ada di alam semesta, ayat-ayat kauniyahnya. Lihat bagaimana langit dan bumi, burung, ya, mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui cara sembahyang, cara sholat. Kita nggak tahu burung bisa sholat, bisa sembahyang, bisa menyembah Allah itu seperti apa bentuknya, bertasbihnya seperti apa. Kalau di zaman Nabi dulu ada batu kecil ya, bertasbih, subhanallah, subhanallah. Ya hanya Nabi yang tahu ya, kerikil itu bisa bertasbih, sedangkan sahabat yang lain nggak tahu. Jadi apa namanya, alam semesta ini sudah tunduk kepada Allah sang pencipta. Mereka bertasbih, kemudian sholat ya, sembahyang. Kalau kita kan sembahyangnya, sholatnya itu ada ruku, ada sujudnya. Mereka ya sholatnya ya dengan tata cara mereka, kita nggak tahu ya. Keteraturan seluruh elemen ini membangkitkan kesadaran bahwa kehidupan manusia pun memerlukan keteraturan tersebut. Penerimaan manusia pada suatu sistem aturan hidup terus berlangsung dari masa ke masa. Agama adalah suatu bentuk sistem tersebut yang kehadirannya berlangsung sejak lama di berbagai sudut bumi dengan bentuk yang berbeda-beda. Kekhasan watak manusia munculkan dimensi yang berbeda pada hukumnya. Penyimbangan pada hukum manusia yang dapat menyebabkan kehancuran fisik dan juga sosial. Ya, intinya alam semesta itu berjalan dengan teratur karena sudah ada aturannya. Kalau manusia ya ini nggak bisa teratur, kadang jahat, kadang kadang baik, kadang ya kan berantem, permusuhan ya. Maka dibuatlah agama, ya, aturan. Ya. Islam itu mengatur seluruh hal untuk kebaikan manusia itu juga ya. Contohnya
Islam mengatur tentang pernikahan, dihalalkan nikah, diharamkannya zina. Itu untuk kebaikan manusia itu sendiri, supaya manusia anaknya jelas ini anaknya siapa ya. Bayangkan kalau ada zina dihalalkan ya ini nggak jelas bapaknya siapa ya. Dimensi pahala dan dosa serta ada hari pembalasan terdapat hampir di semua agama yang ada. Dimensi ini secara luas diterima manusia bahkan dalam cara berpikir modern sekalipun. Jadi kalau kita berpikir ini ada orang jahat ya, kok bisa berkeliaran di muka bumi. Ya kalau kita meyakini agama tertentu, kalau kita percaya dengan agama Islam, nanti akan menemukan pembalasannya di akhirat. Orang yang jahat di dunia, ya, kalau nggak tobat, ya, kalau nggak minta ampun, dia akan mendapatkan balasannya di akhirat, siksa neraka. Ya. Semua agama sama, ya. Bahasanya apa namanya? Ada surga, ada neraka, ya. Surga bagi orang yang baik, neraka bagi orang yang tidak baik, jahat. Hanya saja dalam Islam itu lebih detail ya, baik dan buruknya seperti apa. Kemudian tidak semata-mata orang akan masuk surga gitu. Kalau dalam agama lain ada jaminan, kalau kamu masuk agama ini, kamu akan masuk otomatis dijamin surga. Kalau dalam Islam, ya memang sama juga ya, orang Islam akan dijamin surga. Tapi melihat tergantung amalnya juga ya. Kalau dia punya dosa, dia akan menjalani siksaan dulu ya. Kemudian dia setelah menjalani siksaan di neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau agama lain ada yang beranggapan pokoknya sudah intinya masuk surga, nggak tahu apakah uh, mendapatkan siksaan dulu atau gimana. Ya kalau kita berpikir secara logika, masa orang yang jahat membunuh ya dengan orang yang baik sama-sama masuk surga? Kalau dalam Islam ya beda. Ini orang yang baik, ibadahnya baik, akhlaknya baik, akan masuk surga. Ya. Sedangkan orang jahat, meskipun Islam, ya, dia harus diproses dulu. Apa namanya, dosanya nanti di akhirat diampuni apa enggak. Kalau nggak diampuni, dia menjalani siksaan neraka dulu. Kalau dia punya iman, akan dikembalikan ke dimasukkan ke dalam surga. Paham materialisme yang menganggap materi sebagai hakikat abadi di alam justru tidak mendapat tempat di dunia modern. Bertrand Russell menyatakan bahwa teori relativitas telah menjebol pengertian tradisional substansi lebih dahsyat dari argumen filosofi manapun. Materi bagi pengertian sehari adalah sesuatu yang bertahan dalam waktu dan bergerak dalam ruang. Tapi bagi ilmu alam, relativitas pandangan tersebut tidak dapat lagi dibenarkan. Sebongkah materi tidak lagi merupakan sebuah benda yang tetap dengan keadaan yang bermacam-macam, tapi merupakan suatu sistem peristiwa yang saling berhubungan. Yang semula dianggap sifat padat dari benda-benda sudah tidak ada lagi, dan juga sifat-sifat yang menyebabkan materi di mata seorang materialis nampak lebih nyata daripada kilasan pikiran, sudah pula hilang sama sekali. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ما لهم ذلك من علم إنهم إلا يظنون. Mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Yaitu ini kepercayaan orang-orang kafir atau orang tidak beriman atau bahkan orang yang tidak punya agama. Ya, mereka menjalani dunia, kehidupan dunia, ya udah, hidup mati udah kayak berjalan begitu saja, nggak ada kelanjutannya. Tapi kalau dalam Islam ya, nanti ada kehidupan setelah kematian ya, kehidupan di akhirat
kehidupan abadi, ya. Manusia akan dimintai pertanggungjawaban, yang selamat masuk surga, yang celaka masuk neraka. Bisakah manusia hidup tanpa agama atau tanpa percaya dengan Tuhan? Kebutuhan terhadap agama, pada prinsipnya manusia membutuhkan agama untuk mencapai kebahagiaan. Manusia membutuhkan bimbingan Tuhan dalam menjalani keseharian hidup yang selalu penuh dengan ujian yang tak menentu. Ada orang sukses, ada yang gagal, ada yang menang, ada yang kalah, ada yang tenang, ada yang resah, ada yang gembira, ada susah, ada cinta, ada benci. Kebutuhan manusia sesungguhnya berjalan dengan natur, karena kecenderungan manusia yang pada hakikatnya ingin melakukan hal yang baik atau juga yang terbaik. Tindakan ini tidak hanya cocok dengan ajaran agama dalam arti sempit, tapi universal. Sebaliknya, tindakan jahat seperti membunuh, menganiaya adalah perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama dan nilai-nilai kemanusiaan, maka itu dianggap sebagai perbuatan yang menyimpang. Singkat kata, agama tak memperkenankan ajaran-ajarannya yang suci, santun, manusiawi dikotori oleh perbuatan manusia yang jahat. Karena itu, sejatinya kebaikan dan kebenaran agama haruslah menjelma menjadi nilai-nilai kasih sayang, rahmah bagi seluruh umat manusia. Sebagaimana sifat Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada seluruh umat manusia. Jika memang benar fitrah manusia sebagaimana memihak kepada yang baik dan benar, maka sungguh pada manusia terdapat naluri untuk beragama. Naluri itulah yang melahirkan berbagai kepercayaan kepada Tuhan. Naluri tersebut mendorong manusia untuk percaya pada satu wujud yang maha kuasa dan berupaya membangun praktek-praktek ritual dalam memujanya. Menurut Dr. Yusuf Al-Qardawi, ada 5 faktor yang menyebabkan manusia butuh terhadap agama. Kebutuhan akal, untuk menjawab mengenai hakikat eksistensi terbesar. Ya. Orang yang punya akal, dia akan berpikir, ya, siapa sebenarnya yang menciptakan alam semesta ini. Dia akan mencari kebenaran, dia akan mencari Tuhan, ya, mencari jati dirinya. Sebenarnya aku di dunia ini disuruh ngapain? Saya hidup di dunia untuk apa? Kebutuhan karena fitrah dari zaman kuno sampai modern, kota, pelosok, primitif, atau tidak, pasti mengakui adanya suatu zat yang dianggap agung. Ya, ini sudah menjadi fitrah manusia. Ada sesuatu yang diagungkan, karena dia sadar bahwasanya ini ada bumi, ada langit, ada matahari, bulan, ya, mesti ada yang menciptakan, yang maha agung. Kebutuhan terhadap kesehatan jiwa dan rohani. Dibutuhkan tempat bersandar pada saat lemah dan menderita. Ya Allah, saya butuh ini. Ya. Kalau orang yang nggak punya agama, dia mintanya sama siapa ya? Kalau dia lagi sedih, ya minta pertolongan pada siapa? Sama temannya. Nah, temannya kalau ada, kalau sama orang tuanya, kalau orang tuanya nggak ada. Tapi manusia yang punya akal, ya, yang menyadari keberadaan Tuhan, dia akan bersandar. Dia akan minta kepada Tuhan pertolongan, minta kebutuhan, minta kekuatan, minta apa? Minta kesabaran. Kebutuhan masyarakat terhadap motivasi dan disiplin akhlak. Ya. Perlu adanya tatanan hukum yang menjaga dirinya sendiri untuk berbuat yang tidak baik. Jadi kalau dalam adat itu ada aturan adat, ada norma-norma, ya. Tapi kadang ada hal-hal yang masih bertentangan. Ya. Maka dalam agama itu membuat aturan terkait norma. Kalau dalam Islam lebih detail lagi akhlak dan
sangat-sangat sempurna ya, ajarannya. Mengatur bagaimana akhlak kita kepada tetangga, akhlak kita kepada sama muslim, akhlak kita kepada non-muslim, akhlak kita kepada hewan, akhlak kita kepada lingkungan. Wah, sampai detail. Kebutuhan masyarakat pada solidaritas dan soliditas. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah membedakan umatnya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala melihat umatnya dari keimanan dan ketakwaannya. Jadi manusia dituntut untuk menjadi pribadi yang terbaik. Ya. Jangan hanya memandang kepada materi, harta, uang. Maka dalam Islam, ukuran kemuliaan di sisi Allah adalah dengan takwa. Ya. Takwa itu mencakup banyak hal, ibadah, akhlak, atau yang lainnya. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimul khabir. Manusia, sungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ya. Jadi kalau dalam agama Islam jelas sekali, ya, yang dikejar itu bukan harta dunia, ya. Yang dikejar itu adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang bertakwa. Karena ukuran kemuliaan di sisi Allah adalah bertakwa. Bayangkan kalau tidak ada agama Islam atau tidak ada aturan seperti ini ya. Semua orang pasti berlomba-lomba mengejar harta, mengejar dunia, rebutan ya. Saling bunuh, saling sikut-sikut ya. Jadi kalau dengan ajaran Islam, manusia diatur, udah nggak usah ribut-ribut rebutan duit, rebutan harta ya. Nggak usah banyak lomba-lomba mencari uang ya. Yang dikejar itu adalah ibadah, amal soleh, bekal untuk akhirat, takwa supaya masuk surga. Ya. Jadi tapi tidak memungkiri ya, bukan berarti menafikan tentang harta dunia dan sebagainya. Karena kita juga dituntut untuk menjadi orang yang kaya ya, supaya bisa menjalankan ibadah haji, supaya bisa membantu orang yang lemah dan sebagainya. Akal yang sempurna akan senantiasa menuntut kepuasan berpikir, oleh karena itu pencarian manusia terhadap kebenaran agama tak pernah lepas dari muka bumi. Penyimpangan dari sebuah ajaran agama dalam sejarah kehidupan manusia dapat dikatakan pada lahirnya oleh kepenuhan kepuasan berpikir manusia yang hidup kemudian. Nabi Ibrahim alaihissalam dikisahkan sangat tidak puas menyaksikan bagaimana manusia menuhankan benda-benda mati seperti matahari, bulan, bintang. Demikian pula Nabi Muhammad SAW pada akhirnya memerlukan tahannus ya, karena jiwanya tak dapat menerima aturan hidup yang dikembangkan masyarakat Quraisy di Mekah yang mengaku masih menyembah Tuhan Ibrahim. Wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Seiring dengan sifat-sifat dasar pada diri manusia itu, Al-Quran dalam sebagian besar ayatnya menentang kemampuan berpikir manusia untuk menemukan kebenaran yang sejati sebagaimana yang dibawa dalam ajaran Islam. Keteraturan alam dan sejarah bangsa-bangsa masa lalu menjadi objek yang dianjurkan untuk dipikirkan. Perbandingan ajaran antara berbagai agama pun diketengahkan Al-Quran dalam rangka mengokohkan pengambilan pendapat manusia.
Akibat adanya proses begini, baik itu merupakan sebuah kemajuan atau kemunduran, terjadilah perpindahan, transformasi kemajuan dalam kehidupan manusia. Kala seorang merasa gelisah dengan jalan yang dilaluinya, kemudian ia menemukan sebuah pencerahan, maka niscaya ia akan memasuki dunia yang lebih memuaskan akal dan jiwanya. Ketenangan adalah modal dasar dalam upaya mengurangi kehidupan pribadi. Padahal masyarakat itu adalah kumpulan pribadi-pribadi. Masyarakat yang tenang, bangsa yang cerdas, sungguhnya lahir dari keputusan para anggotanya dalam memilih jalan kehidupan. Ayaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbih qul innallaha yudhillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Itu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Konsistensi keagamaan. Manusia diciptakan dengan hati nurani yang sepenuhnya mampu mengatakan realitas secara benar dan apa adanya. Namun manusia juga memiliki keterampilan kejiwaan lain yang dapat menutupi apa yang terlintas dalam hati nurani, yaitu sifat berpura-pura. Meskipun demikian, seorang berpura-pura hanya dalam situasi tertentu yang sifatnya temporal dan aksidental. Tiada keberpuraan yang permanen dan esensial. Sikap konsisten seorang terhadap agamanya terletak pada pengakuan hati nuraninya terhadap agama yang dipeluknya. Konsistensi ini akan membekas pada seluruh aspek kehidupannya, membentuk sebuah pandangan hidup, namun membentuk sebuah konsisten juga bukanlah persoalan yang mudah. Di antara langkah-langkahnya adalah jadi konsisten, istiqomah dalam beragama ya. Ada yang agama Islam tapi ada yang keluar ya, dari Islam, naudzubillah. Nah, bagaimana kita bisa konsisten dalam beragama? Bagaimana supaya kita istiqomah dalam agama Islam ya? Pengenalan. Seorang haruslah mengenal dengan jelas agama yang dipeluknya sehingga bisa membedakan dengan agama lain. Kita sudah mengenal agama kita belum? Islam itu seperti apa? Jangan sampai ada yang nggak tahu apa itu rukun Islam, apa itu rukun iman. Hal ini dapat dilakukan dengan mengetahui ciri-ciri pokok dan cabang yang terdapat dalam sebuah agama. Jika ada orang yang mengatakan bahwa semua agama itu sama, maka hampir dipastikan bahwa ia sebenarnya tak mengenali agama itu satu persatu. Pengertian agama yang dipeluk pasti memilih landasan kuat, tempat dari mana seharusnya kita memandang, mengapa suatu ajaran diajarkan, apa faedahnya untuk kehidupan pribadi dan masyarakat, apa yang akan terjadi jika manusia meninggalkan ajaran tersebut, dan lainnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya akan mengantarkan kita kepada sebuah pengertian. Misalnya dalam Islam, ada pertanyaan, apa sih tujuan kita diciptakan? Ya, jawabannya ya, kita diperintahkan untuk ibadah. Mengapa kita diperintahkan untuk sholat? Ya, sholat itu ya perintah Allah. Ibadah juga. Mengapa disuruh puasa? Ya sama, perintah Allah. Namanya makhluk, ya hamba Allah harus mengabdi kepada Allah. Kalau diperintahkan ini itu ya kita patuh tunduk taat. Di samping itu ya ada hikmah-hikmahnya juga. Kenapa kita puasa? Ya untuk merasakan bagaimana rasanya lapar, haus. Ya. Barangkali orang kaya nggak pernah lapar mungkin ya. Makanannya selalu terjamin. Seorang yang mengerti ajaran agamanya akan dengan mudah mempertahankannya dari upaya-upaya pengacauan dari orang lain. Ia juga dapat menyiarkan agamanya dengan baik dan kaya. Penghayatan terhadap suatu ajaran agama lebih tinggi nilainya daripada sekedar pengertian. Ajaran yang hidup dalam jiwa dan menjadi sebuah cenderungan yang instinktif, mencerminkan tumbuhnya sebuah kesatuan yang tak dipisahkan antara agama dan kehidupan. Interaksi seorang terhadap ajaran agamanya pada fase ini tidak sekedar dengan pikirannya,
tapi lebih jauh masuk ke relung-relung hati. Dengan penghayatan yang mendalam, seorang dapat mengamalkan ajaran agamanya, melahirkan keyakinan atau keimanan yang mendorongnya melaksanakan agama dengan keimanan. Mendorongnya melaksanakan agama dengan tulus ikhlas. Pengabdian, seorang yang tidak lagi memiliki ambisi pribadi dalam mengamalkan ajaran agamanya akan dapat memasuki pengabdian yang sempurna. Kepentingan hidupnya adalah kepentingan agamanya. Tujuan hidupnya adalah tujuan agamanya. Warna jiwanya adalah warna agamanya. Orang memasuki fase ini bagaikan sudah tak memiliki dirinya lagi, karena demikianlah hakikat penghambaan. Fase penghambaan ini yang disebut ibadah, yaitu penyerahan diri secara total dan menyuruh kepada Tuhannya. Penghambaan ini akan menjelmakan pengamalan cara-cara ibadah tertentu, ibadah mahdhah, dan meletakkan hidupnya di bawah pengabdian kepada Tuhannya, ibadah ghairu mahdhah. Kemudian pembelaan, apabila kecintaan seorang terhadap agamanya telah demikian tinggi, maka tak boleh ada lagi perintang yang menghalangi laju jalannya agama. Rintangan terhadap agama adalah rintangan terhadap dirinya sendiri, sehingga ia akan segera melakukan pembelaan. Ia rela mengorbankan apa saja yang ada pada dirinya, harta benda, bahkan nyawa, bagi nama baik dan keagungan agama yang dipeluknya. Pembelaan ini yang kemudian disebut jihad, yaitu suatu sikap jiwa yang sungguh-sungguh dalam membela agama. Ya. Jadi kalau orang sudah yakin dengan agamanya, sudah cinta dengan agamanya, dia akan membela ketika agamanya dilecehkan. Kalau kita yakin dengan agama kita Islam, mencintai agama kita Islam, mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai Al-Quran, kalau agama kita dilecehkan, ya kita harusnya ada rasa sakit hati, ingin membela. Beda dengan orang yang munafik ya. Orang munafik itu ya dia senang ketika Islam dilecehkan. Atau dia diam saja. Atau agama lain selain Islam, ketika lambang-lambang keagamaan mereka dilecehkan atau apa, ada yang biasa-biasa saja. Ini kan aneh. Ibaratnya kalau ibu mereka dilecehkan, mereka akan membela ibunya mereka. Nah ini agamanya sendiri masa dilecehkan, diam saja. Itulah makna konsistensi keagamaan seorang yang ditambahkan pada jalan kehidupannya. Sejarah mencatat fenomena ini dalam berbagai agama dan ideologi yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan manusia. Para pahlawan muncul dalam berbagai bangsa. Dalam kaitan ini Allah berfirman, "Innamal mu'minun ladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim sabilillah ulaika mushadiqun." Sesungguhnya orang yang beriman hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Al-Hujurat ayat 15. Kemudian fungsi agama. Apa sih fungsi agama itu? Salah satu tujuan agama yaitu membimbing umat manusia agar hidup tenang. Ya. Dalam rangka mencapai ketenangan bagian, agama memperkenalkan konsep kepercayaan tentang keabadian jiwa yang merupakan motivasi bagi setiap pemeluk agama untuk berbuat baik dan benar di dunia. Melalui perbuatan baik dan benar itulah kebahagiaan dan kesenangan akhirat akan tercapai oleh para pemeluk agama. Di antara fungsi agama dalam kehidupan manusia adalah agama memotivasi para pemeluknya untuk berbuat baik dan benar melalui konsep kepercayaan tentang keabadian jiwa sebagaimana telah disinggung. Membentuk masyarakat yang bertata tertib, yaitu diawali dengan pemahaman tentang konsep dasar yang berkaitan erat dengan masyarakat, diantaranya yaitu konsep tentang alam semesta, unsur asal manusia, unsur asal masyarakat, sifat tertib, dan kaitan tertib dengan pendidikan manusia. Memberikan ukuran, aturan, dan merupakan sumber moral yang dapat berperan baik dalam kehidupan manusia, sehingga manusia dapat menegakkan prinsip moralitas dan toleransi kemanusiaan
serta mengembalikan manusia kepada fitrahnya sebagai makhluk bermoral, memberikan nilai-nilai universal yang menjawab tujuan hidup hakiki manusia di dunia. Mencegah ilmu dan teknologi sehingga tidak menjadi senjata yang akan berbalik menyerang manusia. Ya, zaman sekarang ya ada orang yang nggak punya agama atau punya agama tapi tidak menjalankan aturan agama tersebut, ya dia mengejar eh, apa namanya ambisi meraih eh, kehebatan atau apa ya, tidak peduli dengan aturan agama. Maka dengan aturan agama, dengan hanya agama itu mengatur, mencegah ilmu dan teknologi sehingga tidak menjadi senjata yang akan membalik menyerang manusia. Ilmu dan teknologi yang menjadi perendahan saat ini pada satu sisi telah memberikan pengaruh negatif bagi kehidupan manusia, di mana telah mendorong manusia menjadi hidup tanpa tujuan. Ya, apalagi zaman sekarang orang pada pegang HP, sedikit yang megang Al-Quran. Ya. Orang lebih banyak mencari hiburan daripada mengerjakan kewajiban ibadah. Kondisi demikian diantaranya disebabkan oleh pandangan filsafat barat modern yang salah arah. Ya, baik, demikian materi yang bisa kita bahas terkait agama. Ini baru agama ya, belum spesifik pada agama Islam. Insyaallah selanjutnya nanti akan dibahas lebih detail tentang agama Islam sebagai jalan hidup. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.